Sobat Pioneers, selamat datang di episode perdana InStalk. Instrumentasi on Talk, Himpunan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol. Hari ini spesial banget karena kita bakal membuka lembaran baru dengan memperkenalkan program pertama kami yang hadir untuk berbagi inspirasi, informasi, dan cerita menarik seputar dunia kampus. Inilah langkah awal Himatrik melalui Departemen Media dan Komunikasi yang menginisiasi program ini dalam menghadirkan ruang berbicara dan berkarya untuk kita semua. By the way, untuk teman-teman yang lagi nonton live, Sobat Pioneers juga bisa ikut ngobrol bareng kita. Tinggal tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, siapa tahu nanti akan kita bacain di akhir sesi. Sebelum kita lanjut ngobrolin topik seru hari ini, kenalin dulu, aku Dia Ayu Kusumawardani yang bakal nemenin kalian di episode perdana ini yang pastinya nggak cuma menghibur tapi juga penuh inspirasi. Dan kali ini kita bakalan bahas topik yang lagi hangat tentang bagaimana perjalanan seorang mahasiswa bisa berkembang, berprestasi, dan tetap menyeimbangkan semuanya di tengah kesibukan kampus. Kita bakal kumpas tuntas bagaimana perjuangan di balik gelar mahasiswa berprestasi, mulai dari awal perjalanan, tentang yang dihadapi, sampai tips dan trik biar kita semua bisa ikut termotivasi untuk berkembang juga. Dan yang bikin makin seru, kita nggak cuma bahas tentang teorinya aja, tapi langsung ngobrol bareng sosok inspiratif dari prodi kita sendiri. Mahasiswa yang udah berhasil membuktikan kalau kerja keras, konsistensi, dan semangat bisa membawa seseorang ke titik yang luar biasa. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut tamu spesial kita hari ini, mahasiswa berprestasi Mbak Eka Rahma Arulidati. Halo Mbak Anci, selamat datang di InStalk Himatrik. Gimana kabarnya hari ini? Halo Dia, alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Oke. Mungkin senang banget hari ini bakalan kedatangan sama Mbak Anci. Mungkin biar teman-teman pendengar makin kenal, boleh perkenalan singkat mulai dari nama, angkatan, dan mungkin kesibukan sekarang. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Eka Rahma Arulidati, biasa dipanggil Anci. Aku dari angkatan 2022, dari jurusan kita yaitu Instrumentasi dan Kontrol. Terus kesibukan sekarang, kemarin ada kemarin lolos finalis ini sama yang terakhir nyusun tugas akhir buat formalitas perpustakaan. Kemarin mau berarti masih ada berbagai kegiatannya lagi yang dilakukan ya? Masih belum selesai guys. Masih banyak yang penasaran gimana perjalanan Mbak Anci bisa sampai dapat gelar mahasiswa berprestasi. Yuk langsung aja kita bahas dari awal mula, dari apa yang pertama kali bikin termotivasi buat ikut seleksi mahasiswa berprestasi. Oke, yang bikin termotivasi dari aku tuh yang pertama itu orang tua. Karena orang tua aku tuh memang tidak ada yang ingin lomba di bidang akademik, dan memang kebanyakan adik-adik aku atau saudara aku tuh memang tidak tertarik di bidang lomba tersebut. Nah, karena aku juga tahu kalau opportunity itu bisa didapatkan dari mana aja, sehingga aku ikut lomba apapun. Nah, kemarin akhirnya aku ditunjuk untuk jadi delegasi angkatan 2022 sama Kaprodi kita untuk mewakili angkatan 2022 di ajang Pilmapres Fakultas Vokasi, dan ternyata akhirnya lolos sampai di nasional dan bisa menang. Itu jujur kaget karena memang awalnya juga dari orang tua dan juga ditunjuk ke delegasi. Itu sih dari motivasi aku. Berawal dari orang tua, Iya. terus juga dari motivasi diri sendiri ya. Betul. Jadi mungkin kadang cuman orang bisa lihat hasilnya tapi nggak tahu cerita di baliknya, proses yang penuh pertimbangan, terus juga motivasi tadi juga bakalan datang dari diri sendiri kalau misalkan betul. kita mau Betul. dan cari tahu gitu ya. Betul sekali. Itu menunjukkan kalau misalkan niat besar memang sering berawal dari hal yang sederhana. Ngomong-ngomong soal karya, aku juga dengar Mbak Anci baru bikin inovasi IoT. Ya, bisa diceritain mungkin itu namanya apa? Mungkin idenya dari mana? Oke, aku kemarin produk inovatifku tuh bikin Airmon. Airmon itu sebenarnya singkatan dari Airlangga Monitoring, yang dimana aku terinspirasi di Surabaya kawasan industri itu kan dekat banget dengan industri, yang dimana industri itu bisa mengeluarkan gas-gas toksik, sehingga aku bikin Airmon itu untuk mendeteksi dan memonitoring gas-gas toksik
logistik di dekat zona merah kawasan industri tersebut dan diintegrasikan sama IoT untuk lebih user friendly. Tapi alat itu juga bisa dibawa kemana-mana, portable, semua bisa punya dan semua bisa pakai karena memang alat itu didedikasikan yang pertama itu untuk zona merah kawasan industri, tapi untuk orang-orang yang ingin punya juga bisa. Jadi itu sih awal mulanya itu terinspirasi dari zona merah yang dekat kawasan industri yang bahkan nempel banget sama daerah industri dan industri-industri yang mengeluarkan gas setiap harinya, tapi orang-orang tidak tahu apa yang membuat mereka itu sakit kemudian harinya. Kan banyak berita-berita orang yang rumahnya dekat zona industri ternyata 5 tahun 10 tahun kemudian mereka terjangkit penyakit pernafasan, itu banyak. Jadi aku ingin membantu mereka untuk tahu apa yang mereka hidup selama mereka hidup di sana. Keren banget, inovasinya itu langsung menjawab kebutuhan nyata yang ada di lapangan ya berarti ya. Nah prosesnya mungkin nggak semulus kelihatannya, jadi kalau boleh jujur tantangan yang paling berat ketika pembuatan inovasi tersebut? Tantangan yang paling berat itu sebenarnya bukan dari alatnya, tapi lebih ke waktu ngambil data karena banyak gas-gas toksik itu yang memang tidak semua pabrik itu memiliki hal yang sama gitu. Jadi karakteristiknya beda pabrik, beda keluaran dan beda juga kesan deteksi. Tetapi selama aku ngambil data itu yang paling menantang itu sih memang yang ambil data itu, karena menurut aku ambil data itu kita harus terjun ke lapangan, kita harus nunggu alat itu untuk mendeteksi gas karena sifat gas itu volatil dan juga sifat gas itu sangat bukan susah dideteksi, lebih ke kita nunggu gas itu untuk berkonsentrasi, apalagi sensornya juga. Jadi itu sih yang tantangan yang aku hadapi. Untuk alatnya sih nggak terlalu masalah, yang lebih susah itu waktu terjun di lapangan. Kalau pengambilan datanya itu berapa lama? Aku kemarin kayaknya 4 sampai 6 bulan kayaknya itu di zona merah kawasan industri itu aku muterin gerbang Kertosusilo dari Gresik, dari Surabaya sama dari Sidoarjo. Aku ngambilnya di 3 kota itu, tapi nanti bakalan diinformasikan lebih luas lagi itu memang di gerbang Kertosusilo yang merupakan daerah industri terbesar di Jawa Timur. Itu pengambilan datanya dilakukan sendiri. iya. Wow, itu teman-teman ya, Mentok mungkin yang dianterin belum aja kelihatan sih, iya. di luar ya, mungkin yang belum kelihatan perjuangan-perjuangan seperti Iya. ini yang sebenarnya itu di balik layar, Betul, di balik di balik dari layar. gelar mahasiswa berprestasi. Betul, aku ngambil data itu mentok dianterin, tapi yang tahu alatnya kan aku. Gitu, jadi teman-teman aku cuma bantu nganter aja, tapi kalau ya sama nunggu juga sih, karena kan harus nunggu dimonitoring berapa lama yang mau kita monitor intervalnya itu. Dan aku pernah ngambil data itu sampai jam 11 malam buat ngambil data aja. Dari Jam 11 siang. Ih, 12 jam. Lumayan 12 jam itu buat ambil data di daerah gerbang Kertosusilo itu. Gitu. Mungkin kan rangkaiannya kan itu kan sangat panjang. Gimana caranya biar tetap semangat gitu sampai akhirnya bisa keluar sebagai juara Mawapres dan punya segudang prestasi. Kemarin aku sempat lihat sebenarnya banyak yang selain Mawapres itu banyak kegiatan-kegiatan di luar yang sangat-sangat inspiratif nih. Gimana caranya tetap semangat? Kalau aku kata aja tujuannya itu apa? Jadi Mawapres itu sebenarnya gampang aja ya, karena kita tahu seleksinya itu sepanjang itu guys, kalian dari fakultas ke univ ke regional ke seleksi awal baru nasional itu panjang banget dan waktunya lama, sehingga mungkin beratnya itu waktu kalian mendekati tanggal-tanggal untuk deadline di pemberkasan itu dan deadline untuk lomba. Tapi sebelumnya ya kalian enjoy aja gitu, karena kalian juga mahasiswa tetap harus kuliah dan sebagainya. Jadi untuk menjaga semangat itu ya aku buat Evan aja, karena kalau dibuat yang mikir yang enggak itu sumpah capek banget, apalagi kita sendirian kan. Ini kan lomba individu kan, itu jadi baiknya itu lebih enjoy aja sama kehidupan yang ada. Mau di depan itu ada lomba lagi dan sebagainya, selama itu tidak mengganggu Mawapres ya ambil aja, karena kalian bisa ketemu sama teman-teman kalau lomba-lomba lain, karena kan rata-rata tim atau mentok-mentok berdua lah, kalian masih bisa sharing. Kalau aku Mawapres kalian sharing sama siapa, jadi dibuat Evan aja sih selama itu. Jadi waktu jaga semangat ya Evan aja, main sama teman-teman itu wajib guys, jaga mental itu. Itu kan rangkaiannya kan panjang banget. Ada nggak satu pengalaman atau satu peristiwa yang bikin kayak
capek banget nih gitu. Dan Ada. gimana caranya ngatasin itu? Ada waktu itu Time dari menempuh ke LLDT itu kalau nggak salah 3 minggu. 3 minggu untuk aku mengajukan pemberkasan. Akhirnya untuk verifikasi CO dan produk inovatif itu kita benar-benar cepet-cepetan waktu itu. Dan produkku itu ada pembaruannya di mana ya mengubah ke gas toksik itu yang awalnya itu monitoring biasa, akhirnya pindah ke gas toksik itu dengan waktu 2 minggu. Lalu kita yang implementasi ke masyarakat untuk ngambil data dan sebagainya, lalu ke LLDT. Yang paling berat itu waktu diseleksi dari UNI ke LLDT, itu yang paling berat. Kalau dari LLDT ke nasional itu jauh, jadi aku masih bisa ngecek alat dan implementasi alat juga di tempat lain dan sebagainya yang bisa membuat aku tuh enjoy sama waktuku juga, karena yang bikin waktu tuh kaget itu dari UNI ke LLDT. Pengalaman yang bikin aku kayak terkesan atau bikin yang capek banget itu ya itu paling capek yang aku alami selama aku seleksi mau ya kayak itu paling capek itu karena cepet-cepetan itu secepat itu. Terus gimana cara Ngatasinnya kemarin sampai bisa kayak aku harus semangat lagi, harus balik lagi gitu. Kalau kemarin itu waktu di LLDT itu aku mikirnya kayak ya udah kita lari bersama apa CU yang aku punya, apa produk inovatif yang aku punya. Kalau itu masih ada yang temanku sarjana itu kan, nah itu aku masih enak ada temennya, ada teman diskusi, jadi aku kalau capek ya udah keluh kesah sama dia berduaan itu. Tapi selain itu juga tetap harus kembali sendiri kan, aku juga harus memperdulikan CU yang membuat aku tetap semangat adalah aku ingin cepat selesai untuk aku di LLDT itu sih yang paling utama. Terus sama yang bikin semangat itu ya aku kalau nggak salah waktu itu ditawarin, belum ditawarin aku waktu itu ya ingin cepat selesai itu sih yang aku rasain. Cepet beres iya gitu. karena memang banyak yang disiapkan karena ada 10 CU 10 cewek itu milih guys, nggak tiba-tiba langsung jadi 10 enggak, itu masih diproses sama pihak-pihak menernya juga, itu belum diganti dan sebagainya itu cewek berhasil. Iya, karena kita juga harus berkoordinasi dengan banyak orang kan waktu itu. Itu perjalanan bener-bener panjang sama penuh naik turun Benar-benar. jadi kerasa banget setiap capaian yang punya perjuangannya sendiri. Dengan segala kesibukan itu gimana sih Mbak Anci bisa ngatur waktu kuliah, organisasi, terus juga mawapres atau mungkin sama kegiatan-kegiatan lain gitu? Oke, jadi waktu aku bagi waktunya tuh untungnya waktu semester 7 ini aku nggak ada kegiatan ya, udah nggak ada hima, ikut organisasi juga cuma 1 dan itu Pun juga sebagai ketua jadi bisa di backup sama staff sama aku. Nah, aku itu punya timeline dan timeline ini sebenarnya nggak terlalu kepake juga, tapi aku tuh menyadari hal itu tuh dari maba. Jadi aku tuh mengusahakan lomba organisasi itu di semester awal semua 1 sampai 5. Aku bebas mau ngapain aja karena di semester 6 7 itu aku mikirnya bakal skripsian kan, mikir yang aneh-aneh karena sudah tua teman-teman. Jadi semakin semester tua itu semakin gak pengen kalian bersosialisasi itu bener itu. Jadi aku menggunakan dari semester 1 sampai 5 itu untuk memenuhi semua yang ada di capaian unggulan. Tapi aku tuh orientasinya itu nggak jadi mawapres, tapi orientasiku itu adalah ya aku ingin menggapai itu dan menggunakan privilege mahasiswa aktifku gitu. Jadi dari semester 1 sampai 5 itu aku ikut kegiatan organisasi, jadi kepanitiaan, volunteer, terus aku juga waktu itu lomba dan sebagainya, nyoba lomba sampai baru menang itu aku di semester 6 kemarin itu aku baru menang. Terus aku ikut student outbound, terus aku ikut conference, dan conference itu aja baru di semester 7 sebelum aku maju ke Pilmapres nasional. Jadi menurut aku tuh gunakan aja privilege mahasiswa aktifmu, karena di situ tuh banyak banget kesempatan yang bisa kalian dapatkan. Nggak perlu harus orientasinya organisasi atau perlombaan, kalian juga bisa ikut volunteer dan sebagainya. Yang penting kalian itu mendapatkan kegiatan, nggak usah orientasi ke apa-apa, gunakan kegiatan itu tuh ya sebagai have fun dan jejak portofolio aja sih. Itu yang aku lakuin selama ini. Dan waktu jadi delegasi itu jujur aku tuh CU-nya tuh nggak ada
fakultas itu aku kan di urutan ke-10. Nah itu tuh bisa naik ke top 5 itu karena ada beberapa hal yang memang di perlombaan aku tuh naik gitu. Dan aku juga gak punya hasil karya waktu itu. Aku baru punya hasil karya ya setelah melakukan perlombaan itu sih yang aku lakukan. Jadi memang dari maba itu sibukkan diri kalian, karena menurut aku tuh nggak perlu melulu orientasi ke mahasiswa berprestasi, tapi orientasinya tuh kalian aktif dan kalian bisa memenuhi kekosongan kalian dengan hal positif. Itu yang dari aku sih. Jadi dari maba itu tetapkan aja per semester itu targetnya apa. Mungkin itu juga pernah ada di penugasan waktu Oh iya, PDB. PKKMB PKKMB Univ. juga ada ya? Iya, Aku yang waktu di PDB sih. ini buku Amerta itu mungkin ada nulis mungkin semester 1 mau Iya, ngapain mau apa. sampai semester 7. Berarti dari time manajemennya dari itu ya. Aku waktu itu ya Dari semester 1 sampai 5 itu time manajemennya ya udah ikuti arus sih. Aku baru time manajemen banget itu di semester tua, karena memang kita harus melawan rasa malas kita untuk memikirkan tugas akhir, karena itu lebih berat ya daripada waktu kalian masih semester 1 sampai 5 gitu. Time manajemennya itu lebih ke kalian bisa multitasking tapi yang rapi aja sih. Rapi itu dalam artian kalian itu nggak menjatuhkan prioritas apapun, yang penting kalian itu bisa menyelesaikan deadline yang memang itu menjadikan prioritas utama. Jangan jadikan deadline itu sebagai hal yang remeh, karena deadline itu ya namanya juga deadline, itu kan harus diselesaikan di waktu itu juga. Itu sih yang dari aku. Ini menarik banget karena relevan banget mungkin buat mahasiswa-mahasiswa yang lagi struggling ngejar semuanya sekaligus. Kalau gitu buat teman-teman yang masih ragu atau takut buat mulai berprestasi, ada nggak sih tips sederhana mungkin buat mereka berani untuk melangkah pertama kali gitu? Oke, tips sederhana. Tadi aku udah bilang kalau semester 1 sampai 5 aktif aja, nggak perlu orientasi apapun. Karena untuk menghilangkan struggling itu tuh ada di diri kalian, bukan di diri orang lain, bukan motivasi orang lain, bukan dari quotes-quotes yang kalian baca, enggak. Itu hanya mungkin membantu 10%, 90%-nya tetap di diri kalian, karena yang menggerakkan diri kalian itu adalah pikiran dan juga hati kalian, bukan orang lain. Kalian mungkin tersentuh dengan quotes dan motivasi yang aku berikan atau bahkan orang lain berikan, tapi kalau otak kalian bilang enggak, kalian gimana? Kan nggak akan ada. Jadi langkah awalnya itu doing what do you want aja, kayak mau apa yang kamu lakuin ya lakuin. Yang penting itu positif. Sama kalau nggak nyoba ya nggak akan tahu kan hasilnya gimana. Jadi bikin aja semua itu, rasa itu jadi rasa penasaran. Karena nanti kalau dari rasa penasaran kalian udah dapat jawabannya, tambah penasaran lagi gimana kalau aku bisa lebih dari itu. Itu aja sih kalau dari Sebenarnya kalau dari lokasi itu menarik banget. Mungkin aku bisa narik kalau sebenarnya konsepnya itu YOLO atau you only live once. Jadi selama Kita hidup jadi semuanya dicoba Dicoba gitu. ya, selama itu positif dan nggak mengganggu yang jadi prioritas kalian. Karena prioritas kalian itu tetap satu, teman-teman, yaitu kuliah. Itu benar banget sih, benar. Jadi Kuliah itu nomor satu. kuliah tetap nomor satu. Jadi Mau yang pengen lain lomba, selingan. mau lomba apa? apapun PKN dan sebagainya, terima kasih, bahkan tetap kalian itu tetap mahasiswa yang harus kuliah. benar. Mungkin dilihat dari perjalanan Mbak Anci yang panjang, jadi pasti banyak banget hal yang udah dilaluin. Setelah berhasil jadi juara Mawapres, gimana rasanya sampai di titik ini dan jadi inspirasi buat teman-teman, dan mungkin diundang dari banyak podcast gitu, contohnya hari ini ya. Oke, rasanya tuh Alhamdulillah senang dan bersyukur juga, karena aku tuh awalnya tuh inferior banget, bukan karena dari top 16 finalis dari nasional, tapi lebih ke teman-temanku yang di LLBT 7 yang kita berlima itu, karena memang mereka tuh punya karakteristiknya masing-masing sehingga mereka bisa menang dan aku juga menang gitu. Nah, aku tuh lebih tertekannya di situ karena mereka punya keunggulannya, sedangkan aku ya udah biasa, bukan biasa aja sih ya, lebih ke ada tapi nggak se-wow mereka. Jadi yang bikin aku tadi apa pertanyaan yang Ini inspirasi gimana rasanya? jadi yang aku rasain tadi kan bahagia, karena jujur kemarin itu baru menang kan setelah 7 tahun itu aku yang menang, dan sebelumnya itu dapatnya anugerah atau penghargaan, sedangkan aku yang dapat title juaranya, dan itu benar-benar kaget karena banyak orang yang cemoohin aku kayak kok gini Mawapresnya, kok gitu Mawapresnya.
yang aku alami ya udah diam aja, karena mau gimana, masa aku harus membuka mulut yang mereka, ya udah aku cuma bisa tutup telinga dan tetap mencoba kamu. Dan yang aku lakukan selama ini tuh lebih memotivasi diriku untuk tidak memikirkan cemooh dari orang lain, sehingga rasanya ya itu bahagia. Karena tenang kaget, aja ya. tenang terus ya kaget. Jadi orang-orang yang Sama orang itu kayak yang mereka nanya mereka itu aku bukan kalian gitu lah. Jadi prove them wrong aja ya. betul. Jadi buktiin kalau apa yang dibilang sama orang-orang tuh salah. Sebenarnya aku tuh bisa. Iya, gitu. Itu tuh inspiratif banget. Mungkin perjalanannya tuh panjang banget sampai bisa membentuk Mbak Anci tuh sampai jadi sekarang. Ini sebelum kita tutup, kalau misalnya Kan bisa Mbak Anci kasih satu kalimat untuk mahasiswa di luar sana yang lagi berjuang, apapun yang lagi mereka perjuangkan. Oke. Satu kalimat Yang selalu aku bawa itu kalau untuk berjuang itu kalimatnya ini, never try, you never know. Jadi kalau kamu nggak tahu apa rintangan di depan atau apapun kamu nggak pernah nyoba, ya kamu nggak akan tahu isinya itu apa. Jadi coba aja selagi kamu dapat kesempatan. Bilang tidak itu pada saat kesempatan itu sangat mengintervensi kamu dan merasa kamu kayak apa ada deadline yang lebih prioritas lagi. Tapi kalau kamu bisa mengambil itu ya udah aja, karena kamu ya itu never try, you never know gitu. Jadi ikuti aja apa yang mereka apa yang ada di pikiran kamu dan hati kamu. Itu sih yang dari aku. karena never try, you never know. Terus mungkin kan kita lagi live, jadi mungkin teman-teman yang ada di live bisa ketik di kolom komen, ada pertanyaan mungkin. Oh ini ada dari Tiara. Tantangan terbesar Mbak Anci mengatur waktu selama menjalani perkuliahan sambil mempersiapkan diri sebagai mawapres. Gimana caranya mengatasi? Mungkin tadi pertanyaannya sudah di iniin ya, sudah kita bahas. Mungkin ada tambahan lagi gitu mungkin. tantangan terbesarnya itu ya ada di diri kalian. Jadi yang bisa memanajemen itu ya kalian. Tambahan dari aku atur prioritas itu yang penting, terus sama lihat deadline terdekat itu apa, yang bisa diselesaikan dulu apa. Sebenarnya semua itu bisa diselesaikan mau dalam satu waktu atau dalam 1 minggu. Itu bisa, tapi dilihat dulu deadline-nya bagaimana. Bukan berarti deadline nama kalian bisa leha-leha, enggak, kalian juga bisa nyicil dari sekarang. Itu sih, jadi time management itu balik ke gaya time managementnya kalian sih, bukan berarti harus pakai gayaku yang kayak memprioritaskan sesuatu atau bahkan mendahulukan hal-hal yang memang ingin didahulukan. Itu kembali ke kalian sendiri. Itu sih, berarti balik lagi time management itu. Tergantung pribadi masing-masing Iya, ya. pribadi masing-masing benar-benar. Oke, mungkin ini sambil nunggu dari teman-teman, mungkin dari aku dulu Iya, ya mau boleh, tanya boleh. ya. Selama perjalanan panjang ini ada nggak sih hal yang lucu gitu? Dari mungkin pengalaman-pengalaman yang lucu selama ini gitu. Selama ini pengalaman tuh Ya, jadi soalnya orang Ilma Pres itu tegang semua. Setegang itu dan tidak ega itu dengan perlombaan gitu. Jadi mereka tuh waktu di era hari nasional itu benar-benar setegang itu. Teman-teman aku juga kaget kok tegang banget gitu. Aku sampai ngingetin ke temanku kayak ya jangan tegang, enjoy aja kan, ketemu teman-teman dari berbagai universitas, bahkan dari luar pulau dan sebagainya. Itu jadi momen lucunya tuh ya waktu kita bersosialisasi sih, aku bisa menemukan karakter unik dari 31 anak itu ya, waktu 30 anak ya, 31 kan sama 30 anak itu ya, waktu seleksi nasional yang di itu aku bisa tahu temanku yang dari 30 anak itu benar-benar ada yang sengean. Oh, ada ya, ya, kita tuh juga manusia. Jadi aku melihat oh ya bener Jadi kita ya MBA juga tetap manusia dan mahasiswa yang pada umumnya nggak yang gimana-gimana juga. Berarti mungkin kalau ada yang lihat kayak, ih Mawapres kok kayak gini, Mawapres kok kayak gini. Jadi sebenarnya balik lagi, Mawapres juga kan title-nya mahasiswa berprestasi. Jadi balik lagi juga mahasiswa aja ya. Jadi bagaimana layaknya mahasiswa aja. Betul, kita lebih ke membantu untuk teman-teman mau berprestasi dan sebagainya. Tapi ini kan juga kita mahasiswa kan juga. kalian mau tutor ke kita atau sharing sama kita ya sama-sama mahasiswa intinya juga, nggak perlu yang mikir yang kayak kita seperti apa gitu. Kita juga bisa kok diajak sharing pada umumnya sih, sharing biasa juga bisa. Ya ini ada lagi dari
Naila, apakah terdapat biaya yang harus dikeluarkan selama proses seleksi Mawapres dari awal hingga akhir? Nggak ada, karena semua Semua kalau sudah di seleksi LLDT ya, dari LLDT sampai nanti nasional itu sudah di pick up semua sama Ditma UNER. Tapi dari fakultas sampai univ itu kalian dulu. Jadi memang produk inovatif itu tentukan kalian masih mau buat atau kalian mau sudah implementasi yang dari lama gitu. Nah, karena aku implementasinya itu di tahun ini dan juga langsung aku implementasikan, jadi semua ditanggung sama Ditma. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau melihat alatku ada di berita tuh banyak, kalian tinggal search aja Airmon, itu alatku buat Mawapres dari LLDT sampai nasional gitu. Nah kalau dari fakultas itu saran aku memang kalian tentukan aja ya, memang produk inovatifnya itu apa dan sudah implementasi jauh lebih enak dan bisa nggak terlalu banyak. Jadi dari awal sudah Menentukan produknya Iya, apa. betul. Untuk langkah selanjutnya mungkin ketika seleksi LLDT ya, Iya. itu apakah alatnya sama atau mungkin ada pembaharuan? kalau aku ada pembaharuan dari implementasi karena sebelumnya itu juga monitoring dari implementasi tapi tidak gas toxic. Nah aku lebih ke gas toxicnya gitu. Sama-sama jalan industri tapi tidak gas toxic. Ini naik level. Pokoknya kayak dari univ ke LLDT itu ada pembaharuan lagi, pembaharuan gitu, lagi ada. gitu. Tapi kalau nggak ada pembaharuan juga nggak apa-apa. Kalau sudah implementasi kan berarti jauh lebih baik Iya, gitu. sudah. Yang implementasi sebelum di tahun kalian juga melakukan Pilmapres. Nah karena aku Untuk implementasinya itu di tahun yang sama waktu Pilmapres, jadi dapat time-nya itu cuma 6 bulan. Nah kalau yang bisa lebih dari itu kan juga lebih baik. Ini ada dari pertanyaan selanjutnya, kedepannya apakah ada inovasi lagi dari Mbak Anci dari Fritograph? inovasi apa? Mungkin inovasi dari alat yang sudah ada. Alat yang sudah ada. Untuk pengembangannya kemarin aku bilang ke jurinya untuk di aplikasi sama udah sih di aplikasi aja, soalnya memang kurangnya tuh lebih di aplikasinya. Aku pingin yang selain sudah user friendly tapi lebih pingin yang untuk Airmon sendiri. Kalau untuk alatnya itu udah fix sudah jadi, tinggal nambah pembesaran di baterainya aja sih. Mungkin semi dibongkar untuk penambahan baterainya itu. Mungkin untuk durability-nya atau penggunaannya biar lebih awet gitu ya. Iya, betul. Nah itu kalau untuk keawetannya itu Sensornya itu kita kasih kemarin itu kayak semacam penutup biar sensornya itu nggak kena debu langsung. Karena gas itu dalamnya kan debu juga. Iya. Nah, gas itu dalamnya debu juga. Akhirnya kita kasih penutup biar nggak kena langsung dan bisa menambah durasi dari si sensornya. Yang awalnya bertahan sekian tahun bisa lebih lama lagi karena kita udah antisipasi itu. Jadi inovasinya yang aku bilang ke Jody itu di aplikasi, sisanya sudah. Luar biasa banget ya obrolan. Kita hari ini banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari cerita Mbak Anci, mulai dari perjuangan, tantangan, sampai gimana pentingnya konsistensi buat tetap berkembang dan berprestasi. Kita nggak kerasa udah Hampir setengah jam ya. Jadi semoga cerita hari ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil apabila dijalani dengan niat dan semangat bisa mengantarkan kita ke hal-hal besar yang bahkan gak akan pernah kita bayangin sebelumnya. Terima kasih banget buat Mbak Anci yang udah datang di episode perdana hari ini dan ngobrol bareng kita di podcast ini. Dan buat Sobat Pioneers, makasih juga buat udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa pantengin terus podcast InStock Himatrik di episode-episode selanjutnya, karena bakalan ada banyak topik seru dan inspiratif lainnya. Saya Dia Aiku Sumawardani pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.